Maka bagaimana cara mencintai beliau yang sebenarnya? Kita harus mengetahui cara mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga harapannya ketika kita berupaya di dunia ini memaksimalkan cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan perjumpakan kita dengan beliau, dengan orang yang kita cintai. Ya. Dan dalam riwayat disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan bersama orang yang dicintainya. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang dicintai. Kalau kita berusaha mencintai beliau Rasulullah SAW, insya Allah Allah SWT akan mengizinkan kita untuk bersama beliau memperjumpakan kita dengan beliau kelak di akhirat. Ya. Jadi hadirin azanallahu wa iyyakum, dan kita juga akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi sisa usia kita dengan kebaikan-kebaikan, untuk bertolabul ilmi yang merupakan amalan yang utama, amalan yang besar fadilahnya. Tentunya ini merupakan suatu fursah, kesempatan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita ini dan menjadi sesuatu yang kelak pada hari kiamat akan membanggakan bagi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati rahimani wa rahmatullah, terkait dengan hari bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, para ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang waktu kelahiran atau tanggal kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan 10 Rabiul Awal. Kalau kebanyak dari ahli falak mengatakan 9 Rabiul Awal. Ada juga yang 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu hanya satu pendapat, hanya di antara pendapat. Ada juga yang mengatakan 17 Rabiul Awal. Ya, jadi hadirin azanallahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi bahwa tanggal kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam ini para ulama berbeda pendapat. Dan 12 Rabiul Awal itu yang akan besok ya, 12 bertepatan pada hari Senin besok ya. Itu jadi
adalah di antara pendapat yang lain terkait dengan tanggal kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi watifidin hasanallahu wa yakum, terkait dengan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita sebagai kaum muslimin berbahagia. Tidak ada yang tidak bahagia dengan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini merupakan satu anugerah. Bahkan menjadi sebab hari ini kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal iman, bisa mengenal Islam. Maka patut untuk kita syukuri. Dan kita sebagai pengikut atau umat Nabi Muhammad SAW tentunya berusaha untuk mencintai beliau. Karena kecintaan kepada beliau adalah wajib hukumnya. Tidak ada yang tidak sepakat tentang hal ini, bahwa mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wajib hukumnya. La yu'minu ahadukum hatta uhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Coba. Maaf ternyata nggak connect. Dan ini tadi malam sudah kita buatkan slide-nya biar lebih jelas penjelasannya sampai jam 12 malam ini tadi. Taruhlah. Nanti kita share. Intinya pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dengan tema realisasi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwa tadi kita katakan bahwa mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wajib hukumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi asma'in. Beliau SAW mengatakan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku itu lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, seluruh manusia. Kemudian Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasul, engkau lebih aku cintai daripada semuanya kecuali diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan tidak, sampai aku lebih dicintai daripada seluruh manusia, termasuk dirimu sendiri. Khatibidina azinallahu wa yakum, maka tentunya tidak ada yang tidak mencintai Rasulullah SAW kecuali golongan munafik, ya, yang tidak mencintai Rasulullah SAW itu ada kemunafikan di dalamnya, di dalam dirinya. Terus Allah SWT mengatakan, berfirman dalam surat At-Taubah 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, jika aba'ukum bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum saudara-saudara kalian, wa azwajukum pasangan kalian, wa ashiratukum keluarga kalian,
wa amwalun iktaraftumuha, dan harta perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, wa tijaratun tahsauna kasadaha, dan perniagaan yang kau khawatir kerugiannya. Tadi tijaratun tahsauna kasadaha, wa masakinu tardawna, dan tempat tinggal atau rumah yang kau lebih cintai. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fisabilih, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang disebutkan bapak-bapak, saudara, anak-anak, istri, keluarga, harta, ya, perniagaan, rumah, sebagainya, kalau itu semuanya lebih dicintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fatarabbasu, ya silahkan, tapi tunggu, ya. Bahasa kita apa? Titenono, ya. Lihat aja nanti balasannya. Nah, ada orang dari kaum muslimin kok lebih mencintai itu semuanya daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya, hukumannya nanti pada hari kiamat. Maka kecintaan pertama kali kepada Allah, kedua kepada Rasulullah SAW, ketiga adalah kepada jihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang lainnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah mengatakan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang fasik. Siapa itu fasik? Kalau menurut ayat ini, maka orang fasik itu yang mendahulukan kecintaan tadi yang disebutkan melebihi kecintaan kepada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tadi yang disebutkan anak, istri, keluarga, harta, sebagainya, itu lebih kita dahulukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian berbarengan dengan urusan-urusan duniawi atau tadi yang disebutkan, maka Allah yang didahulukan, Rasul yang didahulukan. Ini ikhwatifidin hasanallahu wa iyyakum, terkait dengan kewajiban mencintai Rasulullah SAW. Kenapa kita mencintai Rasulullah SAW? Yang pertama, alasannya kenapa kok kita cinta banget, nggak hanya cinta, tapi cinta banget kepada beliau Rasulullah SAW. Yang pertama, karena beliau Rasulullah SAW adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Orang yang pertama kali berjasa dalam hidup kita. Kenapa? Karena lewat perantaranya kita mendapatkan hidayah iman dan Islam. Masya Allah, perjuangannya beliau Rasulullah SAW, hijrah dari Mekah ke Madinah, belum nanti di Taif sampai dilempari seperti itu, belum nanti atau sebelumnya ketika di Mekah perjuangannya untuk menegakkan Islam, sampai Islam itu kepada kita. Ini jadi orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, rahimahullah taala, beliau mengatakan, adapun alasan perlunya mencintai Rasulullah SAW dan memuliakan beliau daripada orang lain termasuk diri kita, karena segala puncak kebaikan dunia dan akhirat hanya bisa terwujud melalui tangan Nabi SAW, dengan mengimani dan mengikutinya. Jadi puncak kebaikan baik dunia dan juga baiknya kita kondisinya di akhirat itu bisa terwujud melalui tangan beliau, perantara beliau, perjuangan beliau, pengorbanan beliau, dakwahnya ke sana kemari untuk kita semua. Maka jangan sampai kita melupakan beliau Rasulullah SAW dalam keseharian kita. Nah, tentunya tidak mungkin. Dan itu karena tidak ada seorang pun yang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala
tidak mendapatkan rahmat dari Allah kecuali melalui Rasul. Jadi tidak ada seorang pun yang selamat dari siksa Allah dan akan mendapatkan rahmat kecuali melalui Rasulullah SAW. Kalau tidak melalui Rasulullah SAW, maka seseorang tidak akan terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, yang paling berjasa dalam hidup kita itu Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kelak ketika kita melewati Sirat, apa itu Sirat? Jembatan yang nanti akan menghubungkan menuju surga yang di dalamnya adalah neraka. Sirat yang disebutkan oleh saya lupa salah seorang sahabat atau tabi'in, bahwa Sirat itu lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, bisa menggelincirkan seseorang. Sesuatu yang nggak masuk akal pada sebagian orang menganggap itu nggak masuk akal, maka ada yang tidak meyakininya. Sebagian orang yang menganggap kalau dirinya kaum muslimin tidak meyakini adanya Sirat ini, karena bagi mereka nggak masuk akal. Sementara kita mengimaninya adanya Sirat ini, dan kita semuanya akan melewati. Wa inna minkum wariduha. Setiap kita nanti akan melewati Sirat, jembatan itu. Ada yang kemudian melewatinya secepat kilat, ada melewatnya sekejapan mata, ada yang dalam kondisi berlari, ada yang dalam kondisi yang sebagaimana burung terbang, ada yang merangkak, ya, ada yang hampir jatuh ke bawahnya neraka gitu ya. Bawahnya itu kan neraka. Begitu bila. Ada yang hampir terjatuh tapi Allah selamatkan. Macam-macam kondisinya. Ada yang sebelum sudah terjatuh dulu, ada yang di tengah-tengah terjatuh. Maka ketika itu para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, mengatakan, ya Rob, salim, salim, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan. Saking cintanya beliau SAW, tidak hanya di dunia, di akhirat pun sampai kemudian mengatakan, ya Allah, salim, salim, selamatkan, selamatkan. Dan hanya para nabi yang bisa mengucapkan itu. Kita saat itu ya berada dalam, ya tidak bisa mengucapkan apa-apa, ya, karena ya kondisinya sangat mengkhawatirkan ketika itu. Yang diizinkan hanya beliau Rasulullah SAW dan para nabi mengatakan, Nabi Allah, selamatkan umatku, selamatkan umat. Saking pedulinya beliau Rasulullah SAW kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, masalah muslimin sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kenapa kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya, terlebih lagi kepada para pendosa besar dari kaum muslimin yang melakukan dosa besar pun Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepadanya. Masya Allah, saking cintanya beliau kepada Rasulullah SAW, kepada umatnya. Di dunia mungkin belum sempat bertaubat. Kalau lain hanya ketika sudah bertaubat, Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi ini belum bertaubat. Dia melakukan dosa besar ketika di dunia. Sampai kalau sudah pernah ke tanah suci, di Raudhah itu kan ada tulisan di pintunya itu, syafaati li ahlil kabair min umati. Ini terpampang di pintu Raudhah itu, tertulis itu dalam hadis Tirmidzi, syafaatku li ahlil kabair, untuk para pendosa besar. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya di sini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa besar.
Nanti apa saja dosa-dosa besar nanti bisa dibuka dalam kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Min umati, dari umatku. Itu aja Rasulullah SAW masih tolong. Ya. Rasulullah ingin menyelamatkan, walaupun ya bisa jadi dia kemudian dimasukkan dulu ke dalam neraka, dibersihkan dosa-dosanya. Tapi kemudian dengan syafaat Rasulullah SAW, orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau tidak, yaitu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bisa menyiksa dia selamanya bagi para pendosa besar. Jadi orang yang berdosa besar itu di akhirat itu dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah berkehendak lewat syafaat Rasulullah SAW, Allah akan mengangkat dia dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, maka kemudian akan menyiksa dia selama-lamanya. Tentunya dosa-dosa besar dalam tingkatan-tingkatan yang kemudian tingkatan-tingkatan tinggi. Karena dosa besar itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Jadi watifidin azanallahu wa yakum, ini saking pedulinya beliau sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, masali wa masalukum, perumpamaan diriku dan kalian kamasali rajulin au qadanaro, bagaikan seseorang yang menyalakan api. Faja'alat janadib wal farash, lalu mulailah belalang-belalang dan laron yaqa'na fiha, berjatuhan ke dalam api. Wa huwa yadubuhunna anha, sedangkan orang itu selalu berusaha mengusirnya dari api itu. Wa ana akhidun bihujazikum anin nari wa antum tafalatuna min yadi. Rasulullah SAW, dan aku memegang ujung pakaian kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka, namun kalian selalu terlepas dari tanganku. Jadi sakit pedulinya Rasulullah SAW kepada umatnya itu, sampai banyak yang pengen masuk ke dalam api itu Rasulullah SAW berusaha untuk memegang kainnya, digeret biar tidak masuk ke dalam api. Dengan apa? Dengan memberikan dengan adanya nikmat hidayah, mengenalkan Islam, iman pada kita semuanya. Jadi Fatihudin Azanallahu itu diantaranya kenapa kita mencintai beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana cara mencintai beliau yang sebenarnya? Kita harus mengetahui cara mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga harapannya ketika kita berupaya di dunia ini memaksimalkan cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan perjumpakan kita dengan beliau, dengan orang yang kita cintai. Ya. Dan dalam riwayat disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan bersama orang yang dicintainya. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang dicintai. Kalau kita berusaha mencintai beliau Rasulullah SAW, insya Allah Allah SWT akan mengizinkan kita untuk bersama beliau, memperjumpakan kita dengan beliau kelak di akhirat. Ya. Jadi Fatihudin Azanallahu wa yakum, dan kita juga akan mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, agar manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali tugas utama beliau sallallahu alaihi wasallam adalah agar manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar hanya Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya zat yang disembah, yang diibadahi, yang ditaati, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kejahiliahan merajalela,
Jadi kejahiliahan ketika itu kan bukan karena bodohnya akal mereka tidak bisa menghitung atau hal lain sebagainya terkait dengan dunia. Tetapi yang namanya jahiliyah itu kan mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Rabb-nya. Atau mereka di samping meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala juga kemudian mereka mengibadahi selainnya dari patung-patung ataupun dari benda-benda yang lain. Itu yang terjadi ketika itu. Maka namanya jahiliyah, kebodohan. Maka kemudian Allah SWT mengutusnya Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, agar manusia mentauhidkan Allah SWT, yaitu meyakini bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah. Apa itu arti atau sipun la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan atau ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Kenapa dengan benar? Karena mengibadahi Allah itu dengan ilmu, dengan ilmu, maka dengan benar, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Maka ibadah itu kan butuh ilmu, seperti ini, ngaji, biar tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan-jangan ya selama ini kita mengibadahi Allah dengan cara yang salah. Maka solusinya apa? Belajar dan belajar. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan melarang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas pokok atau tugas inti Rasulullah SAW yang pertama kali adalah mengajak manusia agar mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kunci seseorang bisa masuk surga. Maka yang salah dengan menanamkan tauhid semakin akan menguatkan pada diri kita kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika seseorang jauh dari tauhid, justru dia mensekutukan Allah, ya, menyembah ini, menyembah itu, melakukan ritual ini, ritual itu. Ini akan menghilangkan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan jauh dari aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah berusaha untuk mentauhidkan Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, Masrul Muslimin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunah-sunah beliau atau ajarannya. Sunah di sini maksudnya ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Kan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam itu kan ada qaulin, perkataan, fi'lin, ya. Kemudian sifatin, sifat, wa takrir, keputusan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, ya bismillah, ya kita berusaha untuk mengamalkan semampu kita. Rasulullah SAW melakukan itu, ya kita berusaha untuk menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun namanya sunnah itu nanti ada yang sunnah yang harus kita ikuti, ada yang sunnah atau perbuatan Rasulullah SAW yang merupakan kekhususan beliau. Umatnya tidak boleh menjalankan, misalnya apa? Nikah lebih dari 4. Ini kan perbuatan beliau SAW. Nikah lebih dari 4. Ini umatnya tidak boleh. Ini karena kekhususan beliau SAW. Umatnya hanya diberikan batasan 4, namanya jibiliyah. Kemudian ada juga perbuatan yang itu merupakan hanya kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sallallahu alaihi wasallam, misalnya kita mengikutinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau beliau melakukan suatu perbuatan, makan dengan tangan kanan. Bahwasanya beliau mengatakan
bahwa setan itu makan dengan tangan kiri. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, kita berusaha untuk mengamalkan hal ini, makan dengan tangan kanan. Sepele, tapi itu ketika diniatkan mencintai Rasulullah SAW, pahalanya besar. Masuk ke masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, membaca ini, masuk WC dan sebagainya. Sampai hal-hal yang seperti itu remeh, itu maka bagaimana kemudian kita berusaha untuk mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memang benar-benar berpahala gitu ya. Jadi nggak sekedar misalnya masuk WC sudah tanpa tahu ilmu. Baik dalam akidah ya. Jadi baik dalam perkataan maupun perbuatan, baik dalam akidah, keyakinan. Akidah kita juga akidahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kitab-kitab, takdir, gitu ya, meyakini takdir. Itu kemudian tentang hari kiamat. Itu semuanya rujukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti dari keyakinan kepada rukun iman ini nanti ada sempalan-sempalan dari sebagian kaum muslimin yang menyempal, yang sesat akidahnya disebabkan tidak mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW dalam meyakini rukun iman itu. Ada yang tidak meyakini takdir, ada yang tidak meyakini tentang hari kiamat dan kejadian-kejadiannya, dan lain sebagainya. Dalam akidah, pembahasannya panjang itu kalau dijelaskan panjang lebar. Ibadah, dalam masalah wudhu, seperti apa wudhunya Nabi, itu juga butuh belajar gitu ya. Enggak belajar itu juga saya yakin, bahkan dalam masalah wudhu pun juga banyak yang keliru juga. Maka butuh belajar bagaimana, padahal wudhu itu kan syarat sahnya sholat. Maka harus benar-benar wudhunya, jangan-jangan wudhunya hanya tidak sampai siku gitu, itu kan keliru. Ataupun yang lainnya seperti itu. Sholatnya seperti apa, sholatnya Rasulullah SAW, jangan sampai jengklit. Rasulullah tuh makninah, ya sudah tuh makninah, tenang, dinikmati sholat itu. Kemudian masalah puasanya seperti apa, haji seperti apa, umroh seperti apa, itu ilmunya banyak sekali sebenarnya kan gitu. Makanya belajar itu kan ya terus menerus sampai tua, sampai mati, sampai dikubur baru selesai. Jangan bosan untuk thalabul ilmi. Kemudian dalam masalah muamalah itu juga ngikuti Rasul. Hubungan kita dengan manusia, muamalah, masalah jual beli. Rasulullah SAW melarang jual beli seperti ini, jual beli haram, ini, yang ada penipuannya, yang ada horor, tidak jelas, jual beli yang kemudian curang di situ sebagainya. Ada banyak macam jual beli yang dilarang, itu harus diketahui. Rasulullah melarang riba, bahkan riba termasuk kabair, dosa besar, ya harus dijauhi. Itu kalau kita berupaya mencintai Rasulullah SAW. Jadi sampai detail seperti itu. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, jangan, tidak boleh berjual beli di pasar kami orang yang tidak mengetahui tentang halal haram dalam masalah bisnis. Maka pebisnis, orang yang berjual, yang melakukan usaha atau bisnis, dia ya harus belajar masalah bisnis dalam ilmu syar'i, sebagaimana aturan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak mengetahui tentang ilmu syar'i dalam masalah bisnis, khawatir ketika dia berjual beli menghalalkan yang haram, atau dia melakukan hal-hal yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah SWT, sehingga hasil dari usaha atau bisnis atau jual beli itu nggak halal, nggak berkah. Duitnya banyak tapi nggak berkah. Kenapa? Ya karena dia bodoh dalam masalah
jual beli dalam masalah Islam. Dia menghalalkan yang haram, menipu, curang dalam menimbang, riba. Apalagi hari ini Bu, riba itu wah sudah menjamur. Bahkan sampai ketika nggak mengetahui tentang ilmu itu, tentang bisnisnya dalam ilmu syar'i ini, sampai orang bisa terjerumus dalam masalah riba dan dia tidak tahu. Sekarang kan jual belinya macam-macam tidak sebagaimana dulu lewat ini HP aja sudah bisa beli barang. Dulu nggak ada, dulu harus ketemuan. Jadi ini kan harus punya ilmu. Ini kalau memang mencintai Rasulullah SAW harus hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai menghalalkan yang menghalalkan yang haram. Kemudian dalam akhlak pun demikian. Akhlak pun mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana ya Rasulullah SAW berakhlak ya pada yang tua, yang muda, pada anak-anak, ya, pada sesamanya, atau dulu dalam masalah-masalah yang lain, berkatanya seperti apa, dalam keluarga seperti apa. Ini butuh ilmu. Jadi yang kedua mengikuti sunnah-sunnah atau ajaran beliau, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, baik dalam akidah, ibadah, muamalah ataupun akhlak sempurna. Jangan sepotong-potong. Aku pengen ini, saya nggak pengen itu. Itu kayak Bani Israel. Dipilih yang sesuai dengan hawa nafsu, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu ditinggalkan. Enggak enak kok menurut saya kok. Saya sukanya jual beli pakai riba kok, ya. Kalau enggak riba, enggak untungnya enggak banyak, atau enggak akan mendapatkan untung. Nah ini kan ya orang-orang yang kemudian ya, mengikuti hawa nafsu. Jadi hadirin assalamualaikum. Yang kedua, yang ketiga, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah ini Quran surat Ali Imran 31. Ini bukti realisasi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran 31. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah ajaranku. Akhir-akhir ini kalau lihat di media sosial itu kok ngeri gitu, ngeri, khawatir gitu. Dengan banyak-banyaknya penyimpangan dari sebagian orang yang menganggap dirinya kaum muslimin, nyanyi-nyanyi di masjid, yang melakukan itu, kemudian ya macam-macam itu ya. Mungkin Bapak Ibu melihat ada meyakini keyakinan yang batil gitu. Kemudian meyakini ada cerita-cerita yang khurafat, yang tidak ada dalilnya dengan jelas. Ya, bahkan cerita-cerita ngarang, kemudian banyak dari kaum muslim yang mengikutinya. Macam-macam gitu hari ini gitu. Belum lagi kemaksiatan, kemungkaran. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku, ajaranku. Yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintaiku, mengikuti sunnahku, mengikuti ajaranku, Allah akan mencintai kalian. Bagaimana senangnya kita ketika ada orang yang dianggap sebagai orang terkenal, atau misalnya Pak Presiden gitu, kok senang dengan kita gitu. Itu mungkin sebagian kita senangnya nggak karuan gitu. Itu kali yang senang gitu ya, kalau yang senang. Atau orang terkenal apa itu ya, seorang ulama besar datang ke sini, ya, saya mencintai antum, cintai, masya Allah, itu senangnya, kemudian didoakan ini itu. Ini yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau Allah SWT sudah mencintai seorang hamba, apapun akan diberikan, dunia akhirat. Makanya caranya apa? Fattabi'uni, mencintai, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mencintai, Allah akan mengampuni dosa kalian. Dihapus. Bahkan kesalahan-kesalahan kita ketika di akhirat udah dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Bu, Pak, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika nanti dalam penghisaban, dihisab. Ketika dihisab itu dihitung ya, ditanya satu persatu tentang perbuatannya, tentang dosanya dan sebagainya, diperlihatkan semuanya. Itu ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah SWT melupakan. Maka doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan diantaranya fadilahnya, utamanya ketika nanti di akhirat, ketika Allah SWT mengijabahi doa itu, maka hamba tersebut Allah SWT akan menutupi kesalahan-kesalahannya ketika di dunia, dan Allah akan melupakannya, dan Allah akan memasukkannya langsung ke dalam surga. Afuun, ya. Allah akan mengampuni. Yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Rahimnya Allah SWT, Allah itu memiliki 100 rahmat. Rahim. Sifat kasih sayang. Satu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu baru dikasihkan di dunia, sehingga kita saling mencintai, seorang bapak, orang tua mencintai anak. Ya. Apa ini, induk hewan mencintai anak hewan, itu sifat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang satu yang diberikan kepada makhluknya di dunia. Dan 99-nya itu nanti akan diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya di akhirat. Makanya ya, dalam satu sisi kita khawatir, dalam satu sisi kita bergembira, senang, pengen segera ketemu dengan Allah SWT, pengen nanti akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Bahkan rahmat Allah SWT, Allah itu kalau senang sayang dengan hambanya, itu melebihi senangnya, sayangnya orang tua kepada anak-anaknya. Jadi insya Allah bisa jadi ya, kita kaum muslimin, kita hamba Allah SWT besok yang ada di sini, kita sudah masuk surga cepat, tanpa hisab, tanpa dihitung, tanpa ditanya-tanya Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan orang-orang soleh. Digoi hisab. Karena yang masuk surga tanpa hisab itu banyak sekali. Walaupun dalam riwayat 70.000, tapi dalam riwayat yang lain banyak. Dan insya Allah mudah-mudahan kita yang termasuk di dalam. Maka tadi kuncinya ini, mencintai Rasulullah SAW, mengikuti sunnah. Yang ketiga, Masyaallah muslimin azanallahu wa yakum, mencintai Rasulullah SAW dengan cara apa? Membenarkan dan meyakini berita-berita yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membenarkan dan meyakini sepenuh hati berita-berita yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ragu. Apapun itu berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, selama riwayatnya itu sahih. Apalagi dalam masalah akidah itu hadisnya harus sahih, nggak boleh hadis dhaif. Hadis dhaif itu hanya boleh dipakai dalam fadhailul amal, motivasi amalan. Keutamaan suatu amalan itu hadis dhaif hanya bisa dipakai itu pun dhaifnya bukan dhaif jidan, dhaif sekali. Kalau dhaif sekali tidak boleh dipakai. Nah, hadis maudhu palsu jelas tidak boleh dipakai ini. Jelas dalam masalah apapun. Nah, dalam masalah akidah itu harus sahih, riwayatnya harus sahih. Maka dalam urusan keyakinan nih karena ini harus selektif. Jangan sampai menerima kabar-kabar bohong, tidak ada hadisnya, tidak ada riwayatnya yang sahih, kita percaya. Jangan sampai, karena tidak sedikit ya, dari sebagian kalangan atau dai yang menyampaikan riwayat-riwayat kisah-kisah tidak benar, ya,
ya terkait dengan aqaid, akidah, keyakinan yang kemudian diyakini oleh para pengikutnya. Maka para ustadz kiai pun harus selektif dalam menyampaikan masalah akidah, masalah keyakinan, masalah hadis. Jangan semuanya yang disampaikan, dicek dulu. Nah, saya tadi juga ngecek ini, misalnya ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sebelum meninggal itu mengucapkan umati gitu. Umatku. Maka sampaikan ini sudah saya catat itu. Saya cek ternyata itu riwayatnya tidak ada riwayat yang sahih. Bahwa sebelum meninggal Rasulullah SAW mengatakan umati. Saya cek. Jadi banyak sekali ikhwatimuddin azanallahu wa iyyakum kabar-kabar yang ataupun hal-hal yang terkait dengan agama ini yang kemudian tidak sesuai dengan hadis sahih walaupun sudah populer. Makanya harus selektif. Makanya ikhwatimuddin azanallahu wa iyyakum terkait dengan berita-berita yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kabar yang sahih, hadis yang sahih harus kita yakini dengan sepenuh hati. Baik terkait dengan kejadian umat-umat terdahulu, misalnya kejadian umatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, dalam Al-Quran misalnya kisah-kisah nabi-nabi terdahulu harus yakini, nggak boleh meragukan mosok seperti ini dan itu. Ini karena Allah yang mengatakan, Rasulullah SAW yang menyampaikan. Nggak boleh ragu. Walaupun akal tidak bisa menerima. Kayak misalnya ada satu riwayat sahih dari Bukhari. Bukhari menyebutkan bahwa malaikat maut ingin mendatangi Nabi Musa. Ya, kemudian Nabi Musa istilahnya menolaknya gitu ya, mengusir malaikat maut. Ini sahih kabarnya. Kayak masuk akal ya. Tapi ini ada riwayat seperti itu. Ya, jadi walaupun tidak masuk akal, tapi ketika itu sahih harus diyakini. Kemudian yang akan terjadi pada masa yang akan datang, kejadian-kejadian hari kiamat, adanya turunnya Nabi Isa alaihissalam, harus yakin. Imam Mahdi, ada dabah, dabah ini? Binatang melata yang nanti akan keluar dari perut bumi. Ya, kemudian ada Dajjal dan sebagainya. Itu kan banyak orang yang tidak meyakini. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang nggak meyakini Dajjal itu hanya khayalan, Dajjal itu sifat gitu ya, atau apalah gitu. Ada yang meyakini seperti itu. Jadi warifin tentang hari-hari kiamat ini harus kita yakini ketika itu adalah kabar sahih dari Rasulullah SAW. Termasuk yang terjadi yang terkait dengan hari kiamat atau setelah kita meninggalkan dunia, kubur, nama dokter ini, himpitan kubur, ya. Kemudian siksa kubur, nikmat kubur, mahsyar, dikumpulkan di mahsyar semuanya, matahari didekatkan, sirat tadi, surga neraka dan sebagainya, atau hal-hal lain yang dianggap aneh dan tidak masuk akal ya. Ketika itu sahih maka kita yakin. Misalnya hal-hal lain ini Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa ketika ada lalat yang masuk ke gelas yang ada air minumnya, kemudian lalat masuk di situ nyemplung, maka Rasulullah SAW mengatakan kalau pengen diminum dan jangan tabdir, jangan mubadir, kemudian dibuang, maka lalat itu dicelupkan lagi kan gitu. Kenapa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan karena satu sayap mengandung racun, satu sayapnya mengandung penawar. Gitu. Ditertawai orang-orang yang tidak meyakini itu, orang-orang barat mentertawakan mosok itu. Tapi setelah dicek ya, oleh medis, oleh kedokteran ya, ternyata benar. Hari ini baru diketahui ternyata memang benar seperti itu. Dulu kan belum ada teknologi. Tetapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah wa ma yantiqu anil hawa, bukan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
belum yang lainnya yang begitu banyak sekali. Jadi yakin aja itu, yakin. Kalau itu sahih dari Nabi, yakin. Yang selanjutnya, mengenal sifat dan kepribadian Nabi. Mengenal sifat dan kepribadian Nabi itu seperti apa, itu. Badannya seperti apa. Ya, Nabi SAW secara umum, Nabi SAW mempunyai fisik yang sangat sempurna. Ya, badan beliau tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Ya, Nabi SAW dadanya bidang, perutnya six pack, gitu ya. Kulit Nabi SAW tidak putih, tidak coklat atau hitam, akan tetapi kulit beliau SAW putih kemerah-merahan. Dan itu sebagainya macam-macam gitu ya. Termasuk bagaimana minum Nabi, bagaimana. Nah itu nanti bisa dibuka dalam kitab Syama'il Nabawiyah karangan Imam Tirmidzi. Alhamdulillah kita sudah mengkaji itu hampir selesai satu buku, satu kitab itu ada banyak bab itu terkait dengan kepribadian, sifat dan kepribadian Nabi SAW. Kitab Syama'il Nabawiyah itu sudah ada terjemahannya. Jadi dari kepribadian sifatnya beliau, tapi agar apa? Semakin cinta, semakin kenal Nabi. Masuk sama orang yang dicintanya belum sih nggak tahu banget gitu kan, masih awang-awang gitu. Rambutnya Nabi itu Nabi itu pernah rambutnya itu segini setelinga, panjang telinga, juga pernah Nabi SAW memanjangkannya sampai pundak, pernah. Nabi SAW tambah ganteng ketika memakai baju merah. Nabi SAW kalau jalan itu sebagaimana seseorang berjalan dari atas ke bawah cepat, enggak apa itu lambat-lambat gitu ya, dan sebagainya. Ini kan perlu kita tahu. Ya tahunya dari banyak belajar membaca terkait dengan sifat dan kepribadian Nabi. Yang selanjutnya, bentar lagi. Mempelajari sirah atau perjalanan hidup Nabi. Kalau tadi sifat-sifat kepribadiannya, ini sirah apa nih? Sejarah hidup Nabi sejak Nabi lahir sampai beliau wafat meninggal. Itu nanti bisa dibaca dalam Sirah Nabawiyah. Kalau punya bukunya nanti bisa dikaji lagi. Biar tahu apa perjuangan beliau Rasulullah SAW. Bahwa hidup beliau SAW itu syarat dengan mobilitas yang tinggi. Pindah-pindah. Hijrah dari Mekah, Madinah, hijrah dari ke Taif. Untuk apa? Memperjuangkan kita gitu. Untuk Islam. Perjuangannya itu Masya Allah. Ketekunan beliau, kesabaran beliau, keuletan beliau. Kemudian Rasulullah itu jauh dari pesimis. Ya, beliau optimis, pasti ya, menang. Pasti Allah mudahkan. Inna ma'al usri yusra. Ketika dalam keadaan berat itu kan. Ya, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ini kan surat ini kan turun ketika Rasul dalam keadaan berat-beratnya, banyak beban dakwah ini, maka turun alam nasrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu, dan sebagainya. Kemudian terakhir itu inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah usrun sulit ada mudah. Dua kali diulang-ulang. Ini optimisnya Rasulullah SAW dalam rangka apa? Memperjuangkan Islam untuk kita tadi. Maka perlu mempelajari sirah Nabi. Kalau mungkin saudara-saudara kita baca apa nih Bu? Kitab Barzanji ini itu kan kisah beliau. Ya gitu. Jadi kita lebih detailnya lagi kalau mau membaca atau mengetahui nanti ya sirah Nabawiyah, lebih detailnya lagi. Kemudian yang selanjutnya sebelum terakhir, mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Mencintai orang-orang yang dicintai Sinten niku? Keluarga beliau. Kita cinta keluarga beliau, Alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk istri-istri beliau. Istri-istri beliau. Enten berapa? Bu, istri Rasul niku? Berapa? 11.
Para ulama berbeda pendapat nih, ada yang menyebutkan 11, ada yang menyebutkan 13. Ini siapa saja gitu ya. Perlu dikenal. Coba nanti baca siapa saja istri-istri Nabi. Bisa jadi besok ketika ditemukan di surga itu kan, Masya Allah ini beliau tuh, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah itu. Masya Allah ya, ketemu dengan istri-istri Nabi dalam satu kampung gitu ya, satu kampung di surga. Siapa yang nggak pengen kan? Ya, paling tidak hari ini kenal dulu nama-namanya. Harapannya besok diketemukan. Kemudian yang dicintai Nabi ini itu para sahabatnya. Sahabat Nabi. Jangan sampai orang mukmin nggak mencintai mereka. Karena ada sebagian yang mengatakan Islam tapi Masya Allah, naudzubillah min dzalik, perlakuannya terhadap para sahabat, terhadap istri Rasulullah SAW kurang ajar. Gitu ya. Menganggap syiahnya gitu. Menganggap kafir para sahabat Nabi kecuali sekian ini itu gitu. Beberapa gitu. Kemudian ada yang mengatakan Utsman bin Affan itu misalnya nepotisme gitu, sebagainya, atau melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap para sahabat Nabi. Ini kan bentuk kebencian ataupun ketidaksukaan kepada mereka. Padahal Rasulullah SAW mencintai mereka, termasuk orang-orang soleh yang menyebarkan risalah beliau dan berpegang kepada ajaran Rasulullah SAW. Kita cintai semuanya kaum mukminin, orang-orang soleh. Yang terakhir yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi, memuji Nabi, memberikan penghormatan kepada Nabi, memuliakan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tadi pagi sudah nih, pagi sore 10 minimal. Rasulullah SAW mengatakan, man sholla alayya hina yusbih asram, barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap pagi 10, wa hina yumsi asron, dan setiap sore 10. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. 10 pagi 10 sore 10, adrokadu syafaati, dia berhak mendapatkan syafaatku. Sudah terbiasa nggih Pak nggih Bu? Alhamdulillah sudah terbiasa. Habis subuh sempatkan itu. Kemudian Rasulullah bersabda, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron, barang siapa yang bersolawat atasku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Itu minimal itu. Walaupun dalam sholat pun ada sholawat juga. Tambahi lagi di jalan. Tadi dari rumah ke sini di jalan, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Enggak perlu dengan apa? Joget-joget misalnya kan gitu. Atau dengan musik-musik misalnya kan gitu. Pelan aja. Berubah? Joget-joget kan. Ya ini sholawat kita seperti ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina. Sambil masak, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina. Sepele tapi itu fadilahnya besar. Itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana kita berupaya mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan, dengan cara yang diajarkan Nabi SAW. Mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah-sunnahnya, ajarannya, membenarkan, meyakini berita-berita yang datang dari beliau, mengenal sifat dan kepribadian Nabi, mempelajari sirah atau perjalanan hidup Nabi, mencintai orang-orang yang dicintai Nabi, kemudian memperbanyak sholawat Nabi SAW.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampunan. Mungkin sebelum kita tutup ada 1-2 pertanyaan. Golongan seperti apa yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi? Tadi begini, azanallahu wa iyyakum. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan ada bahwa kelak di akhirat itu Rasulullah SAW sudah menunggu kita di haud. Haud itu apa? Telaga, telaganya Rasulullah SAW. Dan telaga Rasulullah SAW itu telaga yang paling luas daripada nabi-nabi yang lain. Dan setiap nabi memiliki telaga. Dan telaganya yang paling luas itu adalah telaganya Rasulullah SAW. Maka nanti umat beliau, umat Rasulullah SAW itu nanti akan menuju telaganya Rasulullah SAW. Dan di situ ada bejana gelas itu sebanyak bintang di langit, dan air dalam telaga itu lebih putih dari susu, ya, lebih manis dari madu. Dan ternyata ketika itu ada dari yang mengatakan dirinya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diusir oleh malaikat ketika itu. Maka Rasul mengatakan, ya, dia adalah umatku. Kemudian ada penyeru mengatakan, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Atau dalam riwayat yang menyebutkan bahwa mereka telah mengganti agamamu. Kemudian disebutkan para ulama menyebutkan bahwa mengganti agamamu itu yang pertama adalah orang yang murtad. Ya, Muslim dan murtad. Yang kedua adalah orang yang melakukan kebid'ahan yang mengeluarkan dari Islam. Bid'ahnya Syiah, Khawarij, gitu ya. Itu yang sudah sampai tingkatan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, kemudian orang yang melakukan banyak kedoliman dan kejahatan, itu diantaranya itu. Ya? Kedoliman dan kejahatan, ya, keburukan itu kedoliman. Melakukan banyak kedoliman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun jelas ya, kedoliman yang paling besar apa? Syirik nih. Kedoliman kepada Allah Subhanahu wa taala, syirikan. Kemudian kedoliman kepada manusia baik dalam masalah harta, kehormatan, ya, kemudian masalah jiwa. Itu termasuk yang diusir dari telaga itu. Termasuk ketika diusir berarti tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Makanya ya, iman ini yang perlu untuk kita jaga terus sampai meninggal, sampai mati, karena ini adalah bekal terbaik kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Demikian. Satu lagi. Sambut guys. Insya Allah sudah jelas semuanya. Satu lagi nih, Pak. Monggo. Assalamualaikum. Punya dosa besar. Yeah. Saya khawatir. Maksudnya manusia biasanya mendapatkan samanya
Waalaikumsalam. Ya. Tentang syafaat beliau Rasulullah SAW kepada para pendosa besar. Dan tadi hadisnya sahih. Bahkan tertulis dalam di pintu Raudhah. Syafaat li ahli kabair min ummati. Syafaat itu untuk para pendosa besar dari umat. Pertolongan, syafaat ini kan pertolongan. Jadi yang namanya dosa besar itu kan bertingkat-tingkat. Yang pertama kali dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan. Wa yaghfiru dzunuba liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selainnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pelakunya tidak taubat sebelum meninggal, ingat, belum meninggal, belum bertaubat sebelum meninggal, di akhirat tidak akan diampuni, yaitu dosa syirik. Karena syirik itu mengekalkan pelakunya dalam api neraka, diobong terus. Adapun dosa selainnya dalam ayat ini, yaghfiru lima yasha wa yaghfiru dzunuba lima yasha. Yang mengampuni dosa selainnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, mencuri, berzina, riba, dan dosa yang lainnya. Imam Dhahabi menyebutkan 70 dosa besar. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, mungkin saking banyaknya gitu. Banyaknya dosa itu sampai kemudian timbangannya pun lebih condong kepada keburukannya ketika di mizan, lebih condong kepada lebih berat timbangan keburukannya daripada kebaikannya. Sampai di akhirat seperti itu. Itu nanti di akhirat ya, atau bahkan sampai jelek gitu ya. Atau bahkan keimanannya sampai disebutkan dalam satu riwayat, keimanannya sampai hanya sebesar biji dzarrah, kecil banget imannya. Mungkin sebagai pelaku maksiat, dosa besar terus menerus, tapi dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukannya sama sekali, termasuk mungkin meninggalkan sholat. Lah, itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak akan mengampuni, tentunya setelah dosa-dosanya dibersihkan di neraka, dimasak dulu. Dan jangan kira bahwa dimasak di neraka itu enak, atau apinya sepanas api dunia, 70 kali lipatnya. Dan satu hari di akhirat seperti ka'alfisanati mimma ta'udun, 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun. Jadi dibakar satu hari 1000 tahun. Nauzubillah min dzalik. Itu sampai habis dosanya. Dan ketika Allah SWT berkehendak, maka dia akan mengangkat orang tersebut dari neraka, diangkat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan ada mantan-mantan jahanam. Berarti nek mantan jahanam itu kan udah saking hitamnya gitu ya. Saking hitamnya nggak tahu sampai berapa, naudzubillah min dzalik ya. Itu banyak sekali. Namanya jahanamiyun. Riwayat Muslim sahih hadisnya. Ini kan juga kabar sahih ya. Kalau mengingkari ini berarti mengingkari hadisnya sebagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya jahanamiyun, mantan-mantan jahanam, sampai ketika sudah diangkat itu kemudian dicemplung, dimasukkan ke dalam ma'ul hayah, nahrul hayah, sungai kehidupan, dia seperti kecambah dan kemudian diminta oleh Allah SWT masuk surga. Dan kemudian dia melihat surga itu sudah penuh, ya Allah, surga itu sudah penuh. Apakah engkau akan mentertawakanku? Ngejek ya Rasul, ya Allah gitu ya. Enggak, surga itu seluas langit dan bumi. Bahkan dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya dari dunia.
Jadi surga yang akan didapatkan dia itu dunia dan 10 kali lipatnya. Seperti apa? Dunia milik kita berdua gitu ya. Itu kan kita bahasanya itu. Bahkan 10 kali lipatnya dunia. Diberi dunia sananya bukan main, dapat emas 1 kilo itu sebenarnya bukan main. Emas Freeport dimiliki semuanya gitu. Nah, itu 10 kali. Itu yang terakhir kan masuk surga seperti itu. Jadi, tentunya ini bukan untuk bukan meremehkan gitu ya. Itu seperti bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, walaupun dia masih memiliki keimanan sebesar biji sawi, tapi tentunya naudzubillah mandalik tadi harus kemudian dibersihkan dulu dosanya ya, entah itu berapa tahun, 1 hari saja kemudian sampai hitungannya seperti itu lamanya kan gitu. Dan kita berharap yang ada di sini tidak ngicip walaupun sekejap, walaupun semenit gitu, tidak akan ngicip walaupun semenit. Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita semuanya yang ada di sini beserta keluarga kita surga tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, langsung disuruh masuk semuanya gitu. Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Demikian bisa saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah SWT terima amal ibadah kita semuanya dan dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan Allah SWT ridhoi amal kita, Allah SWT ridhoi kehidupan kita dan jadikan sisa usia kita semuanya berkah, dan sehingga kelak ketika kita berjumpa dengan Allah SWT dan bahagia, kita semuanya berjumpa dengan Allah SWT, Allah ridho, kita puas dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan semuanya dimasukkan di surga yang tertinggi bersama para nabi, para sahabat dan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.